Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, terima kasih buat kesempatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita dalam persekutuan ibadah minggu saat ini, yaitu terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di dalam terang tema kita hari ini, Tuhan menggembalakan umatnya. Saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah yang dituliskan di sana. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan berserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin telah sering mendengar khotbah dari atas mimbar, ataupun kita sering juga mendengar berita tentang Tuhan adalah gembala. Berbicara tentang Tuhan adalah gembala itu bukan hal yang baru bagi kita. Bahkan kalau kita baca di Alkitab itu ada di Mazmur 23, ada di dalam Yohanes 10, ada juga di dalam Lukas pasal 15, dan ada di dalam Yohanes pasal yang terakhir. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tidak hanya itu, tidak hanya di dalam sebuah tulisan atau di dalam khotbah, bahkan untuk memberitakan tentang Tuhan itu adalah gembala, terkadang juga dituliskan dalam suatu sajak, syair lagu seperti yang dinyanyikan tadi. Tuhan adalah gembalaku.
Dan itu juga yang kita nyanyikan baru saja sebelum khotbah ini. Tuhan Yesus si Parmahan. Los Audo biru-biru, nah kan begitu. Banyak sekali lagu-lagu pujian yang memberitakan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kita menghidupi Tuhan ini adalah gembala dalam kehidupan kita? Dan bagaimana pula kita juga menghidupi tentang tugas panggilan yang diberikan kepada kita. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk juga menjadi gembala bagi sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan coba kita ulangi lagi melihat dan membaca. Kalau kita melihat kembali di ayat yang pertama, di situ kata pertama yang muncul, celakalah. Celaka. Sebenarnya kalau kita lihat dalam terjemahan asli Alkitab bahasa Ibrani, ini merupakan ungkapan keluhan gitu. Mengeluh, ungkapan kekecewaan, ratapan, rintihan, sama seperti kalau kita kecewa waktu kita nonton final Piala UEFA kemarin kan gitu ya. Siapa yang nonton Piala UEFA kemarin itu? Di babak kedua, babak pertama tidak ada gol. Tiba-tiba di babak kedua itu Spanyol membuat gol. Siapa pendukulnya itu? Nico. Gol. Bagi pendukung Inggris, final itu kan Spanyol lawan Inggris. Bagi pendukung Inggris, waktu Spanyol memberi gol, aku yamak loak naik, pasti begitu. Buruk kali. Itu adalah ungkapan penyesalan, ungkapan kekecewaan, keluhan. Sama seperti yang tertulis dalam Yeremia ini. Ini merupakan ungkapan keluhan, rintihan dan penyesalan Tuhan, kekecewaan Tuhan. Kalau manusia biasa membuat kecewa, manusia biasa, kita kecewa dengan seseorang itu hal biasa. Tapi persoalannya ini, Tuhan yang kecewa, kita mengecewakan Tuhan. Kalau manusia mengecewakan Tuhan, apa yang terjadi? Satu kata, celaka. Celaka. Kalau Tuhan kecewa, Tuhan mengeluh, Tuhan meratap, "Egu ya mang luak naik akapar mahanon." Itu celakalah kamu. Kalau manusia biasa, manusia biasa kecewa dengan sesamanya manusia. Tapi kalau Tuhan, aduh. Dan ingat, dikatakan ungkapan kekecewaan ini kalau Tuhan sudah kecewa, celaka. Dan itu yang dikatakan, aku akan membalas perbuatanmu yang jahat itu. Aku akan balas. Pada waktunya aku akan melakukan perhitungan. Dan ini adalah ancaman Tuhan bagi yang mengecewakan Tuhan. Dia kecewa. Kepada siapa dia kecewa? Kepada para gembala. Ini ancaman kepada para gembala. Kalau kita lakukan lagi, baca lagi di ayat kedua, yang membiarkan domba-dombaku itu hilang, yang membiarkan domba-dombaku itu terserak, tercerai-berai, dan katanya yang tidak menjaganya. Celakalah para gembala, dan aku akan membalaskannya, terutama kepada gembala yang membiarkan. Maksudnya membiarkan di sini sebenarnya ini adalah suatu perbuatan. Dia itu menjadi penyebab, dia itu menjadi akibat, dia itu membuat pembinasaan. Mapain Tuhan magowan yang membuat celaka domba-dombaku. Celakalah kamu. Celaka.
yang membinasakan domba-domba. Kenapa Tuhan marah? Kenapa dia mengancam? Kenapa dia kecewa? Karena domba-domba itu adalah kepunyaannya. Domba-domba itu sekali lagi adalah kepunyaan. Dia pemilik domba-domba itu, yang telah membiarkan domba-domba itu menjadi hilang, terserak, tercerai-berai, dan yang tidak merawat dan memelihara. Dan pada waktunya Tuhan akan bertindak untuk mengangkat para gembala. Kira-kira demikian untuk mengantarkan kita kepada khotbah ini. Pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita temukan, yang dapat kita pelajari untuk menjadi kehidupan kita? Siapakah gembala yang dimaksud? Gembala yang dimaksud itu adalah kita. Sekali lagi, siapakah gembala yang dimaksud? Gembala itu adalah kita. Mereka yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan. Kalau di gereja, ya, yang menjadi gembala ialah pelayan-pelayan tahbisan. Puji Tuhan, hari ini ada 6 orang diangkat untuk menjadi persiapan pelayan tahbisan dari HKBP Ciputat ini, calon situa. Dan kiranya sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menggembalakan. Benar kalau di gereja itu pelayan tahbisan itu menjadi gembala. Tapi tidak hanya pelayan tahbisan. Para pemimpin-pemimpin yang mempunyai kedudukan di dalam gereja pun itu juga adalah gembala. Ketua AMA gembala. Ketua INA ya gembala juga. Ketua Naposo gembala juga. Dan siapa yang diangkat untuk menjadi pemimpin, mereka adalah gembala. Di dalam perusahaan juga begitu. Ada general manager, ada supervisor yang di bawahnya memiliki anggota-anggota. Mereka juga diangkat untuk menjadi gembala. Dalam persekutuan apapun, mau marga, parsahutaon, biasanya ada diangkat untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka itu juga adalah gembala. Bahkan dalam pemerintahan juga, seorang presiden, seorang raja, seorang menteri, seorang kepala departemen, dan apapun itu jabatannya, dia juga adalah seorang gembala. Bahkan orang tua pun juga adalah gembala di tengah-tengah keluarga. Orang tua. Pertanyaannya sekarang, dari yang saya sebutkan tadi, yang diangkat dan ditentukan untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, bagaimana kita menghidupi ini sebagai gembala? Apakah kita adalah gembala yang celaka? Ataukah kita adalah gembala yang baik, yang berkenan bagi Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi gembala yang baik? Hanya satu cara. Belajarlah pada Yesus yang adalah gembala agung itu. Hanya itu. Bagaimana caranya kita dapat menjadi gembala yang berkenan dan gembala yang baik? Hanya belajar kepada Yesus. Dan itu yang pernah Tuhan Yesus katakan kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 30. Mari datanglah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku. Karena tugas seorang gembala itu tidak gampang. Tugas seorang gembala itu berat. Ada resiko di sana. Ada tantangannya. Dan penuh tanggung jawab yang berat. Dan sebenarnya itu adalah kuk. Beban yang sangat berat. Tetapi Yesus pernah berkata, belajarlah daripadaku. Biar kuk yang berat itu terasa ringan. Dan engkau mendapat kelegaan. Tidak gampang untuk menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Tidak gampang. Seorang yang gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam epistel itu, di dalam Markus 6 itu, ayat 34.
Waktu Yesus melihat gerombolan orang banyak itu datang, hanya gembala yang baiklah yang mempunyai hati penuh dengan belas kasihan. Gembala yang baik, satu tanda gembala yang baik, ketika dia belajar daripada Yesus, dia punya hati yang penuh belas kasihan. Maksudnya bagaimana ini emang pendeta? Hati yang penuh dengan belas kasih. Gembala yang baik itu kalau dia punya hati, dia peka, dia mengerti, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Sebelum dibilang pun sudah tahu dia. Itu gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu pasti memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Yang terbaik. Kalau kita baca itu dalam Mazmur 23. Dan itu yang dinyanyikan tadi Naposo Bulung di sana. Apa gembala yang baik? Yang membawa kepada padang rumput yang hijau. Sebelum domba-domba itu minta, sudah dibawa dia ke padang rumput yang hijau. Bahkan dibawa ke dalam air yang jernih. Bukan air yang kotor. Bukan air yang penuh dengan ketidakbaikan. Sama juga kalau kita menjadi gembala, baik dimanapun kita berada, apalagi di keluarga, sebelum anak itu meminta, orang tua sudah tahu memberi yang terbaik bagi mereka. Tahu, sebelum mereka meminta, sudah terlebih dahulu diberi yang terbaik. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan domba-domba. Karena apa? Karena dia mengenal domba-domba itu. Makanya dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia sayang kepada domba-domba itu. Seorang gembala, ya benar, dia mengenal domba-dombanya lah. Mungkin ada yang kaki si coklat, ada yang kupingnya panjang, atau mungkin yang ada bibirnya lebih muncung. Dia kenal itu domba-dombanya. Dan dia menyebutkan itu satu-satu. Kalau kita baca itu dalam Yohanes 10, dia menyebut nama-nama domba-dombanya. Dia kenal siapa domba-dombanya. Oh ini kakinya coklat, oh ini si kuping panjang mana, oh ini mana yang mulut besar. Dia tahu. Dia kenal domba-dombanya. Itu bentuk kasih yang menyatu dengan domba-domba. Untuk menyediakan dan memberikan yang terbaik gak gampang. Ada resiko di sana. Ada tantangan di sana. Dan yang pasti perlu ada pengorbanan juga. Seorang gembala yang baik, dia akan memberikan yang terbaik, berkorban untuk domba-domba. Kenapa kita susah untuk menjadi gembala yang baik? Karena kita juga tidak siap untuk berkorban. Dan ini perlu menjadi perenungan kita. Dan yang kedua, bagaimana caranya kalau kita belajar dari Yesus? Kalau kita sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik, bagaimana sih gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu seperti tadi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia mendatangkan kehidupan bagi domba-domba. Sekali lagi, dia mendatangkan kehidupan bagi domba-domba. Tidak hanya mau enaknya sendiri. Ada orang ingin menjadi gembala ya karena kedudukannya, karena prestise, karena jabatan, mungkin begitu. Dia bangga. Tetapi sebenarnya tanggung jawab sebagai gembala itu bukan hanya sekedar untuk nama baik. Ada resiko, ada tantangan, dan ada perjuangan di sana. Seperti tadi juga penuh dengan pengorbanan. Untuk mendatangkan kehidupan masa depan yang baik bagi domba-dombanya, itu pun juga tidak mudah. Dan dia siap harus untuk berkorban. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita menghidupi ini? Bahwa Tuhan benar adalah gembala yang baik. Dan kita pun juga adalah gembala bagi orang-orang yang diberikan Tuhan kepada kita. Terkadang ada juga sih domba yang sesat.
Ada juga sih domba yang selalu mencari apa yang menyenangkan hatinya. Tidak salah, tetapi bagaimanakah seorang gembala itu menyadari bahwa yang hilang itu pun juga harus dicari. Kita boleh baca nanti di rumah, di dalam Lukas pasal ke-15 itu. Di situ ada diceritakan Yesus tentang domba yang hilang. Seorang gembala yang baik, dia akan mencari yang hilang itu, yang satu itu. Bahkan ada waktunya dia pun juga harus memukul domba itu. Bahkan dia harus memaksa domba itu untuk kembali ke kawanan. Hanya untuk memberikan kehidupan, hanya untuk memberikan yang terbaik bagi kawanan domba. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan perkara mudah untuk melakukan ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan saya harap, dan itu menjadi harapan bagi kita semua juga, supaya gereja ini pun juga dihadiri oleh gembala-gembala yang belajar dari Yesus sebagai gembala. Amin.